Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan Islam yang ada pada diri kita semuanya, kokohkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada hati, fikiran dan jasad kita. Semoga kita termasuk pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Safatul Tafasir yang sudah sampai pada halaman ke-30. Kita akan membahas at-tasmiyah fadluha al-lughah, ya. At-tasmiyah, penyebutan nama. Kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Baqarah? Kemudian yang kedua, fadluha, keutamaannya apa? Yang ketiga adalah al-lughah, kosakata, memahami kosakata sehingga kita faham apa yang dimaksudkan dengan kata tersebut. Baik, kita awali dari at-tasmiyah. At-tasmiyatu, penamaan surat ini dengan surat Al-Baqarah. Summiyati suratul karimatu suratul Baqarah. Surat ini dinamakan surat Al-Baqarah ihya'an li dzikra tilkal mu'jizah al-bahirah. Ihya'an sebagai pengingat-ingat. Kalau di sini sebagai menghidupkan kembali agar manusia tidak lupa. Ihya'an dihidupkan kembali lidzikra untuk mengingat tilkal mu'jizah al-bahirah, kemu'jizatan yang sangat luar biasa. Allati zaharat fi zamani Musa al-Kalim, yang muncul di zamannya Nabi Musa al-Kalim. Di sini Nabi Musa gelarnya al-Kalim. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Oleh karena itu gelarnya Nabi Musa alaihissalam adalah Al-Kalim. Haitsu qutila syakhsun min Bani Israil wa lam ya'rifu qatilahu. Di mana dulu pada zaman Bani Israil ada seseorang yang dibunuh secara misterius. Wa lam ya'rifu qatilahu, dan mereka belum tahu siapa pembunuhnya. Fa aradul amra ala Musa la'allahu ya'riful qatil. Maka masalah itu disodorkan ke Nabi Musa, la'allahu ya'rif, agar dia tahu siapa yang membunuh orang tersebut. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi an ya'murahum bidzibhi baqarah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Wa an yadribul maita bi juz'in minha, dan agar memukulkan sebagian daging, sebagian anggota tubuh sapi yang sudah disembelih itu kepada mayit.
Fayahya biiznillah, maka ternyata mayit itu hidup dengan izin Allah. Wa yukhbirahum anil qatil, dan memberitahu siapa yang membunuhnya. Wa takunu burhanan ala qudratillahi jalla wa ala, dan keadaan ini sebagai penjelas bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa fi ihya'il khalqi, dalam menghidupkan makhluknya, ba'dal maut, setelah kematiannya. Wa sayatil qissah mufassalah fi mawdi'iha insyaallah. Khusus masalah ini kita akan rinci pembahasannya nanti ketika pembahasan suratnya ya. Kemudian fadluha, apa keutamaan surat Al-Baqarah? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fi suratul Baqarah, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barakah wa tarakaha hasarah wa la yastati'uha al-butla, yakni as-sihrah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Jika kalian membaca surat Al-Baqarah, maka kalian akan mendapatkan keberkahan. Dan jika kalian tidak pernah membaca surat Al-Baqarah, maka kalian akan rugi. Wala yastati'uha al-butlah, dan jika kalian sama sekali tidak bisa membaca surat Al-Baqarah, maka al-butlah ya, yakni as-sihrah. Bisa jadi kita mudah disihir oleh orang. Jadi nggak usah takut sihir ya, rajinkan baca surat Al-Baqarah, insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir. Rawahu Muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini keutamaan, ini nama dan keutamaan surat Al-Baqarah. Lanjut ya, ayat 1 sampai ayat 6 ya. Kita bahas kosakatanya, kosakata yang kira-kira kita belum tahu apa. Nah, di sini disebutkan beberapa kosakata yang sangat penting. Pertama, raibun, ar-raib asyakku wa adamut tuma'ninah. Yang dimaksud dengan raib itu adalah keraguan, wa adamut tuma'ninah, dan tidak ada ketenangan dalam hati. Yuqalu irtaba wa amrun murib idza kana fihi syakkun wa raibatun. Nah, jadi jelas ya apa yang dimaksud dengan raiba itu. Raiba itu adalah asyakku, syak, keraguan, wa adamut tuma'ninah, dan tidak ada ketenangan. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari mengatakan ar-raibu masdarun rabaha idza ahdatsa lahu raibah wa hiya qalaqu nafsi wa ittirabiha wa minhu raibu zaman li nawaibihi. Jadi bagaimana agar tidak raib ya? Raib itu kan tadi hatinya tidak tenang, tidak gundah ya, sehingga ketika berinteraksi dengan Al-Quran sudah tidak ada lagi keraguan ya, ketidakpercayaan, ketidaktenangan diri seseorang terhadap Al-Quran. Kemudian al-muttaqin asluhu at-taqwa, ini kata-kata muttaqin ini dari taqwa. Ma'khudun min ittiqa, terambil dari kata ittiqa, ittaqa yattaqi. Min ittiqa'il makruh,
Takwa terambil dari muttaqin, asal katanya adalah takwa. Terambil dari kata ittiqaul makruh, menjaga diri dari hal-hal yang makruh. Bima taj'aluhu hajizan bainika wa bainahu, sehingga tidak lagi menjadi penghalang antara engkau dengan dia. Ya. Fal muttaqi, orang-orang yang muttaqi, huwa alladhi yaqi'u nafsahu mimma yadurruha. Muttaqi itu sendiri, muttaqin itu orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga jiwanya, menjaga dirinya mimma yadurruhu, dari segala apa yang akan membahayakannya. Wa huwa alladhi yattaqi 'adzaballah bi ta'atihi. Nah, kelak di akhirat satu hal yang akan menjadi terjaga kita semuanya dari siksa Allah bi ta'atihi, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'ut taqwa ay yatamatsalul 'abdu al-awamir wa yajtanibun nawahi. Dan cakupan makna takwa adalah seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah, wa yajtanibun nawahi, dan seseorang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus al-ghaibu ma ghaba 'anil hawas. Al-ghaibu itu apa? Segala apa yang tidak nampak dari panca indera. Itu namanya gaib. Wa kullu syai'in masturun fahuwa ghaibun. Dan segala sesuatu yang terhalang maka itu adalah gaib. Kal jannati wan nar, seperti surga dan neraka. Wal hasyr wan nusyur, seperti dikumpulkan dan dibangkitkan. Ar-Raghib al-Asfahani mengatakan al-ghaib ma la yaqau tahtal hawas. Nah, ini nih, al-ghaib itu adalah ma la yaqau tahtal hawas, apa yang tidak bisa diindrai. Ya, itu gaib. Gaib itu nanti ada dua, ada gaib hakiki, ada gaib nisbi. Gaib hakiki adalah gaib yang memang dengan kacamata apapun, dengan alat apapun tidak akan pernah terlihat. Itu gaib hakiki. Tapi gaib nisbi, contoh seperti ini, di tangan kita ternyata ada bakteri. Ya. Di tangan kanan bakteri positif, di tangan kiri bakteri negatif. Setelah diteliti dengan mikroskop, ternyata terlihat bakteri-bakteri itu. Berarti bakteri itu gaib, tapi gaibnya gaib nisbi, bukan gaib hakiki. Contoh lagi, bagi kita Australia gaib atau tidak? Australia, ada yang pernah ke Australia? Seperti apanya? Kita tidak bisa melihat, mendengar, merasakan yang namanya Australia itu langsung oleh diri kita. Tapi setelah kita punya rezeki, kita langsung datang, maka yang tadinya gaib hakiki, yang tadinya tidak jelas ini gaib hakiki atau gaib nisbi, maka akan menjadi gaib nisbi. Ya. Sebelumnya kita tidak tahu, setelah dilakukan penelitian, cek and recheck, akhirnya ketahuan juga. Al-muflihun terambil dari kata al-falah. Al-falah ay al-fauz. Al-fauz itu kesuksesan, wan najah sama kesuksesan. Qala Abu Ubaidah mengatakan, kullu man asaba syai'an minal khair fahuwa muflihun. Segala sesuatu yang dikenakan, kullu man asaba syai'an, setiap sesuatu yang terkena kebaikan, fahuwa muflih. Segala sesuatu yang terkena dengan kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang muflih. Muflih itu beruntung. Wa qala al-Baydawi, Imam al-Baydawi mengatakan al-muflih al-faiz bil matlub. Al-muflih itu adalah al-faiz bil matlub, orang-orang yang berhasil ya menginginkan sesuatu. Ka'annahu alladhi in fatahat lahu wujuhadz zafar, seakan-akan mereka mendapatkan kekuasaan, kejayaan. Wa aslul falah, dan nama asal falah itu dalam bahasa adalah asyaq wal qat'u. Asyaq
memecah, wal qata' memutus. Wa minhu qauluhum innal hadid bil hadid yuflah. Sesungguhnya besi dengan besi yuflah, maka dia akan beruntung. Ini arti asal ya, yushakku, dipecahkan, diputuskan, dipatahkan. Walidzalika sumiyal falah li'annahu yashukkul arda bil harathah. Ini disebut falah, petani, karena si petani itu memecahkan tanah kemudian dia menanam biji-bijian. Kemudian kafaru, al-kufru lugatan satrun ni'mah. Kufur secara bahasa adalah satrun ni'mah, menutupi kenikmatan. Walihada yusammal kafir, oleh karena itu dia disebut kafir, li'annahu yajhadun ni'mata wa yastaruha, karena dia dianggap meniadakan nikmat dan menghalangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Wa minhu qila lizurra walil laili kafiran. Wa minhu qila, dan darinya dikatakan lizurra, bagi para penanam, walil lail, dan bagi malam, kafir, dengan kafir. Kenapa? Nih, Allah Ta'ala ajabal kuffar nabatuhu, ya, sungguh sangat mengagumkan al-kuffar nabatuhu, sungguh sangat menakjubkan orang-orang kafir. Apanya? Nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Ajabaz zurra. Nah, al-kafir di situ secara bahasa bisa disebut dengan az-zurra, petani. Karena petani itu dia suka memecahkan menggali tanah, kemudian dia menutup biji yang dia tanam dalam tanah. Wasumiyal lailu kafiron, malam pun bisa disebut kafir, li'annahu yughatti kulla syai'in bisawadihi, karena ketika malam gelap gulita, semuanya menjadi gelap, ya. Nah, kafir kenapa disebut kafir? Karena hatinya ditutupi dengan kesombongannya. A'adzartahum, ay al-inzar, al-i'lan ma takhwif. A'adzartahum itu maksudnya adalah memperingati. Memperingati itu ada unsur menakut-nakuti. Awas kalau kamu, gitu. Awas kalau kamu begini dan begitu, maka kamu akan begini dan begitu. Nah, awas kamu itu tuh artinya inzar. Ya, a'adzartahum. Kemudian khotam, al-khotam at-taghtiyah ala syai'in, wa taba'u alaihi hatta la yadkhulu syai', wa minhu khatmul bab. Al-khotam itu adalah menutup segala sesuatu, ya, li'annaha taghshan nas bi ahwaliha. Nah, hari kiamat juga disebut dengan al-ghishawah. Kenapa? Semua manusia, semua jagat raya dilingkupi dengan ngerinya kondisi hari kiamat. Jadi al-ghishawah itu adalah al-ghita. Al-ghishawah adalah penutup. Hari kiamat disebut dengan taghshan nas, ya, karena memang situasi dan kondisi pada hari kiamat sangat memberikan ketakutan kepada seluruh manusia. Baik, kita cukupkan sampai di sini khusus untuk tasmiyah, keutamaan dan kosakata. Insyaallah besok kita akan masuk pada tafsir surat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman, kemudahan, kelancaran, rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya.
wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.